Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa dihimpunkan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Isya berjamaah, dan insya Allah akan lanjutkan dengan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas para jemaah, para keluarga yang mulia, saudara sahabat yang setia, dan saudara-saudaranya yang istiqamah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita semua dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaah sekalian, sebagaimana biasa, sebelum rangkaian ibadah salat tarawih dan witir ini dimulai, perkenankan kami dari Dekam Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam salat tarawih pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Maklumat yang kedua, penceramah salat tarawih pada malam hari ini disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Satiri dengan tema 3 indikator taat kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 18 Maret 2024 sebesar Rp7.503.500. Infak tarawih 19 Maret 2024 sebesar Rp1.574.000, pengeluaran sebesar Rp745.000, sehingga saldo saat ini sebesar Rp8.332.500. Atas amal jariah para jemaah sekalian, kami dari Dekam Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jemaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah pada malam hari ini. Dan untuk ibu-ibu, kami persilakan mengisi saf dari belakang terlebih dahulu. Selanjutnya, kami dari Dekam Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah, bisa berupa uang tunai maupun makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Damus Manto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah Qiyamul Lail tarawih Masjid Al-Ikhlas dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita telah berpuasa sebanyak 10 hari. Yang puasanya hari Senin. Kalau yang puasanya hari Selasa sudah 9 hari. Maka malam ini adalah malam ke-10 bagi yang puasanya Selasa. Dan ini malam yang ke-11 bagi puasa yang hari Senin. Mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, bisa menuntaskan puasa 1 bulan penuh. Amin ya rabbal alamin.
Pengajian malam ini judulnya 3 indikator taat kepada Allah. Taat itu bahasa Arab, Indonesianya taat. Jadi banyak bahasa Arab diindonesiakan. Taat jadi taat, artinya patuh atau nurut atau ikut, itulah taat. Ada satu wanita di zaman Nabi, oleh Nabi disebut bahwa ada seorang perempuan masuk surga setelah aku wafat. Dan betul, setelah Nabi wafat, wanita ini kemudian meninggal. Fatimah sampai iri tuh. Siapa dia Rasulullah? Dia adalah muti'ah. Jadi muti'ah adalah wanita yang taat dengan suaminya. Jadi muti'ah itu nama gelar bahasa Arab, sama dengan pahlawan Aceh. Siapa Pak? Aslinya Cut Muti'ah, itu bahasa Arab. Jadi mutiah kan gitu ya. Bukan Cut Kekek, bukan. Itu bukan pahlawan dia, apalagi Cut Tari Pak ya. Nah, ini menggambarkan betapa taat itu penting. Makanya pertanyaan gini Pak, Bu, kenapa Bapak kok sholat sekarang? Kenapa kok Bapak Ibu kok mau puasa ya? Puasa itu kan berat, haus, capek, apalagi tadi Pak panas sekali. Saya tadi ngisi pengajian di BMKG di Basarnas Mayoran. Panas sekali Pak. Udah nggak sahur, haus, bibir kering, macet lagi. Waduh. Dalam hati saya, ya Allah ini ujian berat. Tapi karena kita taat, ya udah kita ikutin. Ya kenapa itu pertanyaannya? Kok Bapak mau ya bangun sebelum subuh? Capek itu kan. Lalu sholat subuh ke masjid walaupun 2 rakaat ya. Kemudian di saat ngantuk hujan, kok mau gitu? Nah itu ada 3 nih penyebabnya. Yang pertama karena mahabbatullah. Apa Pak mahabbah? Cinta. Kalau bapak-bapak yang pernah hidup di tahun 95 sampai 2000, ada film tuh India namanya Mahabbatain. Nah, nonton Pak. Bapak seneng sinetron Indosiar sih yang bunuh-bunuhan itu. Nontonlah film India tuh, Shahrukh Khan. Mahabbatain artinya apa? 2 pasang kekasih saling mencintai, itu mahabbatain. Nah ini mahabbatullah, cinta kepada Allah. Disebut oleh Allah dengan jelas di Al-Baqarah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dunia itu nomor 2, nomor 3 lah. Pertanyaannya kenapa kok Bapak mau sholat? Itu karena cinta. Lihat Ali Imran 31. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Niscaya Allah akan mencintaimu, bahkan mengampuni segala dosamu. Makanya Bapak sholat, puasa, itikaf, baca Quran. Kenapa? Itu karena cinta. Sama halnya dengan Bapak dari gelap pulang gelap cari duit. Buat siapa Pak? Istri. Kok mau-maunya gitu Bapak kasih istri duit itu? Karena cinta kepada istri. Begitu pula istri, kenapa kok mau bangun sebelum subuh, masak, bebenah segala macam? Karena cinta sama suami. Kan gitu. Terus kenapa juga Bapak kasih uang jajan buat anak? Karena cinta sama anak. Terus anak kenapa juga kok mau sekolah? Kok dia mau sekolah? Ya karena disuruh bapaknya, karena cinta kepada bapak ibunya. Nah inilah. Maka itulah cinta itu penting. Lihat sufi wanita Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah ini maknanya anak keempat, anak bontot lah. Dia sufi yang luar biasa. Apa kata dia? Kalau bukan karena cintaku kepada Engkau ya Allah, jangan Kau berikan surga padaku tuh. Jadi surga itu diberikan bukan karena sholat, bukan karena ibadah, bukan karena puasa, karena cinta. Jadi inilah bentuk cinta Pak. Bapak sholat, Bapak puasa, ngaji dan sebagainya. Kalau bukan karena cinta, nggak mungkin Bapak di sini. Lihat di luar sana, masih ada orang asik-asik enjoy, tidak taraweh, bahkan tidak puasa. Jadi sempat ditanya oleh orang, Ustadz, tadi saya lewat warteg di Pulau Mas,
Jadi di Pulau Mas itu ada warteg terkenal Pak, di samping SMA 21, maka disebut warteg 21. Itu setan banyak banget Pak, jam 12 siang. Apa kata Nabi, setan itu kan tidak berkepala. Betul ternyata. Jadi warung itu ditutup dengan tenda, di bawahnya hanya kaki yang bergerak. Setan itu, Masya Allah. Ya itu masih ada orang seperti itu. Jangan-jangan di sini juga ada itu. Adalah tidak sholat, tidak puasa, tidak taraweh, pulang kampung. Ada nggak Pak? Ada. Kok bisa ya? Bisa. Karena dia tidak cinta kepada Allah. Lah kita diberikan sesuatu oleh Allah, rasa hub, rasa cinta, ini bersyukur. Kenapa? Kelak di padang mahsyar Allah juga cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bentuk cinta Allah, Allah ampuni dosa kita. Maka dengan diampuni dosa kita dapat surga. Ingat, masuk surga dengan 2 kunci. Bagi orang yang tidak punya dosa adalah rahmah. Kuncinya namanya rahmah, kasih sayang Allah, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nah bagi kita nih yang banyak dosa nih, termasuk yang lagi ngomong banyak dosa ini, maka masuk surganya dengan maghfirah. Apa maghfirah? Ampunan Allah. Apalagi muka-muka model begini, jangan-jangan banyak bohong nih, curang lagi, curang kan? Curang nggak? Nah itu nerakanya nomor 7 itu. Nah maka itulah kita bersyukur dikasih hati oleh Allah, perasaan cinta. Dalam kitab tafsir karya Wahbah Juwaili, beliau mengatakan cinta itu penting. Kalau kita nggak ada cinta, kita nggak mungkin ibadah begini. Ini kan capek sholat ini. Mestinya nonton TV kan, nonton YouTube tuh. Nah kita di masjid coba taraweh 11 rakaat, dengerin ceramah, nanti pulang ngaji baca Quran, ngapain coba? Nah itu karena cinta. Satu. Indikator yang kedua, kenapa orang taat kepada Allah dan Rasul? Karena takut kepada Allah. Ini karena bentuk takut ini. Luar biasa nih. Kita meyakini ada satu doa Nabi sebelum salam. Setiap sholat Nabi selalu baca ini ketika duduk tahiyat akhir sebelum salam. Padahal Nabi tidak usah baca doa ini, pasti masuk surga. Cuma kenapa kok beliau baca coba? Beliau mengajarkan para sahabat agar baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bayangin itu, dajjal banyak Pak sekarang. Dajjal banyak itu. Makanya Nabi ajarkan kita, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah sentuhan dajjal. Ada semua itu. Ada semua. Karena kita takut kepada Allah, akhirnya kita tundukkan kepala kita dengan rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu an, zalika liman khasyya rabbah. Allah ridho sama dia ridho kepada Allah, itulah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini bentuk takut. Kalau bukan karena takut, nggak mungkin Bapak datang ke masjid untuk sholat. Oh kalau gitu Ustaz, orang yang di luar sana yang tidak sholat dengan sengaja, tidak puasa dengan sengaja, bahkan tidak ibadah dengan sengaja, itu berarti orang yang berani kepada Allah. Betul, karena mereka belum merasakan azab kubur. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am 53, Al-Anfal 90, ada siksa sebelum mati, namanya siksa sakaratul maut. Masya Allah. Ada salah satu ayat disebut oleh Allah, walau tara idzi zalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum faqalu dzuqu azabal harik. Ya Allah, itu ayat. Apa kata Allah? Seandainya kamu bisa melihat dengan matamu ketika malaikat mencabut orang zalim, orang kafir ketika sakaratul maut,
malaikat memukuli wajah dan punggungnya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluar rohmu, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Jadi kalau ada bapak lihat jenazah punggungnya merah, itu boleh jadi dipecutin oleh malaikat. Kayak dipecut itu bergaris-garis merah, bukan dikerokin ya, ini dipecutin ini. Masya Allah. Dan itu banyak kejadian. Ada salah satu kisah ini menarik sekali. Saya kan kerja di rumah sakit Islam ya, di bagian kamar jenazah. Waduh, iya Pak, serem Pak ini. Sekarang udah pensiun, makanya jangan direkam mestinya nih. Saya udah pensiun Pak. Itu ketika tahun 2001 saya pernah dipanggil sama dokter. Dok, Ustaz, cepat ke sini. Di mana dok? Di ruang VVIP. Datang saya. Ada apa dok? Ini ada pasien gelisah sekali, cuci darah dia. Saya datang, kaget saya Pak. Pasien yang geletak di ubin, nggak pakai apa-apa, cuma celana dalam doang. Padahal bininya pakai jilbab. Nah ini kan luar biasa. Datang saya, Ustaz, kata si pasiennya, tolong Ustaz, sakit sekali. Yang mana Pak? Dadanya. Saya pegang dadanya, saya bacain doa. Ustaz, pindah sakitnya ke belakang, pindah lagi. Ustaz, ke kaki, ya Allah. Dalam hati saya ini sekarat ini. Pak, ke tempat tidur yang nggak mau Ustaz, di ubin aja adem. Memang ubin adem Pak. Tidur lagi di situ, geletak lagi. Kata dokter, gimana nih Ustaz? Ya udah dokter, saya baca zikir. Saya baca zikir, nggak mempan juga. Akhirnya kira-kira beberapa menit, dan itu situasi kamar, maaf ya Pak, saya kasih tahu, VVIP itu dingin sekali, sama kayak masjid ini nih. Tapi saat saya masuk ke ruang alam ya, itu kok panas sekali kamar itu, panas. Sampai gerah saya tuh, sampai keringetan. Apa yang dilakukan oleh saya? Saya baca Quran aja, surat Ar-Rahman itu. Ya namanya orang begitu ya nggak dengar. Akhirnya kira-kira beberapa menit, saya duduk, kata dokter, Ustaz duduk aja di ruang perawatan itu. Ya duduk. Meninggal dia. Dalam posisi di ubin itu tidurnya. Ini saya nggak sebut namanya. Setelah meninggal barulah saya bertanya kepada istrinya, janda Pak, janda. Kan meninggal suaminya. Saya tanya tuh, Bu, maaf, saya mau nanya, apa Ustaz? Apa yang dilakukan suami ibu selama hidup ini? Waduh, Ustaz, saya malu menceritakan. Kenapa Bu? Suami saya ini pelayaran, sejak nikah nggak pernah sholat. Saya kenceng ngomongnya, biarin ya, nggak apa-apa biarin. Nggak pernah sholat Pak Ustaz. Nah itulah balasannya Pak. Tadi tuh ayatnya tuh. Seperti digebukin oleh malaikat, kesakitan di punggung, di dada, di kaki. Waduh. Itu bagaimana, itu baru malaikat yang ringan tuh, cuma diklitik-klitikin. Bagaimana malaikat yang lebih sadis itu, namanya Jabaniyah. Wah bisa dibetat tuh bunuh-bunuhnya, Masya Allah. Nauzubillah min, ini saksi mata saya nih. Akhirnya dimandiin sama saya tuh, saya mandiin tuh. Waduh, saya nggak mau cerita lagi dah, ngeri. Itu tadi saya bilang, betapa punggungnya ada bercak-bercak, seperti dipecut. Perutnya pada biru, dadanya seperti diremes oleh malaikat. Itu saya yang mandiin jenazahnya. Tuh dahsyatnya orang zalim. Makanya kita disuruh takut kepada Allah. Kalau kita takut, kita jadi ibadah. Ini bentuk takut ini. Sujud, taat, kok mau ya? Lah itu karena takut kepada Allah. Indikator yang ketiga, yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, karena yakin ada hari akhirat. Kan Bapak yakin tuh ada akhirat. Akhirat itu kan sesuatu alam yang nggak sama dengan dunia, beda sekali. Alam ini belum terlihat, namanya misteri. Contoh alam kubur, ada itu alam kubur. Nah sekarang lagi tren Pak, beberapa kuburan di Mekah itu mengeluarkan api dan ular. Sekarang silakan buka di YouTube itu. Itu peringatan buat MBS tuh, Muhammad bin Salman, anaknya Raja Salman. Peringatan itu. Ada 100 hampir kuburan di Mekah itu mengeluarkan api dan ular. Itu tanda betapa ada azab kubur, alam kubur. Ini karena kita yakin ada akhirat, tidak sama dengan dunia. Ada alam mahsyar, ada alam mizan, timbangan, ada alam hisab. Kita dihitung oleh Allah amalan kita. Syukur-syukur amalan kita ketika mati berat timbangannya. Seperti surah Al-Qariyah. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangannya, amalannya nih ketika hidup sampai mati,
maka dia tempat kembalinya dalam kehidupan yang penuh ridho, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat timbangannya. Sholat, ngaji, ibadah, puasa, zakat, sedekah, silaturahim, Masya Allah, berat. Ketika mati pas bangun terang surga dia. Kenapa berat itu? Lihat sebaliknya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa tat? Ya dia pada di jalanan, pada nggak sembahyang, nggak ngaji, timbangannya enteng. Bayang enggak, puasa enggak, tarawih enggak, zakat fitrah enggak, pulang kampung. Ada Pak? Ada. Itu ringan banget itu, Masya Allah. Wah, itu nanti luar biasa diazab oleh Allah. Nah ini kenapa kita taat kepada Allah, karena yakin ada akhirat. Neraka kita nggak pernah tahu, tapi dikasih tahu oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Surga begitu juga kita nggak tahu, disebut oleh Allah dan Rasulnya dalam satu hadis qudsi. Surga bagi orang puasa disebut langsung namanya Ar-Rayyan, Masya Allah. Dikasih malaikat, kemudian dikasih oleh Allah bidadari sebanyak 70.000 bidadari, Pak. Amin ya Rabbal. Kuat, Pak. Satu aja ngomel mulu di rumah. 70.000, Masya Allah. Artinya apa? Akhirat itu ada. Karena yakin ada akhirat, akhirnya kita taat, kita ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Az-Zariyat. Tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku saja, pakai saja. Itulah indikator taat. Maka itulah kita bersyukur kepada Allah dikasih hati, rasa cinta, rasa takut, yakin ada hari akhirat. Itu bentuk syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu disyukurin. Sementara ada saudara kita, tetangga kita nggak punya rasa itu, rasa cinta nggak ada, rasa takut nggak ada, yakin juga enggak dia. Makanya orang-orang yang pada curang, Pak, jangan disebut nomornya. Orang-orang yang pada curang itu karena nggak pernah takut sama Allah, dia berani sama Allah, dan dia nggak percaya ada akhirat. Kalau dia percaya ada akhirat, dia nggak mau curang. Apalagi ada ayat yang saya tanya Ustaz tuh, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang curang. Apa cirinya? Izaqtalu 'alan nasi yastaufun wa iza wazanum au kalum yusirun. Kalau dia menimbang, mengukur, mencatat, pasti dilebihin buat dia. Betul? Kalau buat yang lain dikurangi. Itu orang curang, bener nggak? TPS saya no. Cakung, Sukapura. Kan 960 angkanya, dikasih 1 jadi 1960 coba. PA nah, itu wailul mutaffifin. Kenapa? Dia nggak punya cinta sama Allah, dia nggak punya takut akhirat, dan dia nggak yakin. Kalau dia takut, dia nggak mau curang. Betul? Betul semua heran ini. Padahal kalah semua nih mau nggak mau. Nah inilah bentuk. Maka itulah saya bermohon kepada Allah dan kita semua, semoga kita ditanamkan dalam jiwa kita rasa cinta kepada Allah dan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah kultum singkat malam ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, barokah, selamat dunia dan akhirat, serta masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.